sesuai dengan prestasi yang ada di kejuaraan Asia senior maupun untuk U23 kejuaraan Asia. Dan saya rasa Coach Sintayong sudah berbuat maksimal ketika membawa pertama kalinya U23 kita lolos di Asia. Ya, ini loh. Terima kasih, baru gini, jangan ini maunya ini. Ya kita aja kalau sesi nanti lah. Mau kan juga di kualitas AFC Ropan teman-teman, dan saya menanyakan ke dia, J, gimana kabar STY? Baik-baik saja. Saya baru habis bicara dengan Coach Sin barusan sebelum ketemu dengan Bung Ropan. Nah, kemudian saya tanya ke JJ, apakah Coach Sin masih tetap bersedia untuk jika dipanggil oleh PSSI? Karena kan sebelum Resmi jadi pelatih termahal Timnas, Erick Thohir sodorkan kontrak 200 miliar untuk Sintayong. Drama masa depan kursi pelatih Timnas Indonesia akhirnya mencapai babak yang paling dinantikan. Setelah berminggu-minggu dipenuhi spekulasi, tarik ulur keputusan, serta tekanan besar dari publik, Sintayong akhirnya disebut menerima tawaran fantastis dari PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dikabarkan mengajukan kontrak bernilai sekitar 200 miliar rupiah untuk memastikan pelatih asal Korea Selatan itu kembali memimpin skuad Garuda. Dengan nilai kontrak sebesar itu, Sintayong tak hanya kembali sebagai pelatih kepala, tetapi juga resmi menjadi pelatih termahal dalam sejarah Timnas Indonesia. Kesepakatan tersebut menjadi simbol komitmen besar PSSI untuk membawa sepak bola nasional menuju level baru, sekaligus membuktikan bahwa Indonesia kini berani bersaing dalam belanja pelatih berkelas internasional. Langkah ini memicu euforia publik, terlebih karena Sintayong dianggap sebagai figur yang mampu memberikan stabilitas, arah, dan identitas permainan bagi Timnas Indonesia. Nilai kontrak yang sangat besar itu mencerminkan betapa pentingnya peran Sintayong dalam proyek besar sepak bola nasional di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Kontrak 200 miliar rupiah bukan sekadar angka, melainkan pesan tegas bahwa PSSI ingin mempertahankan visi jangka panjang yang telah Sintayong bangun sejak beberapa tahun lalu. Ia tidak hanya membawa perubahan taktik, tetapi juga membangun disiplin, struktur permainan modern, hingga keberanian mempromosikan pemain muda. PSSI menyadari bahwa kehilangan pelatih yang telah memahami kultur pemain Indonesia akan membuat proses pembangunan tim nasional harus dimulai kembali dari awal. Situasi itulah yang mendorong Erick Thohir mengambil langkah besar, memberikan penawaran luar biasa yang jarang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Dengan nilai tersebut, STY kini berada dalam kategori elit pelatih nasional di Asia. Status sebagai pelatih termahal Timnas Indonesia bukan hanya prestise, tetapi juga tantangan besar yang menuntut kinerja dan konsistensi lebih tinggi. Ada beberapa alasan kuat mengapa Erick Thohir berani menyodorkan kontrak 200 miliar rupiah. 1. Konsistensi program sepak bola nasional. Sintayong telah membangun pondasi penting, fisik pemain meningkat, mental lebih kuat, dan timnas memiliki gaya bermain modern. Mengganti pelatih berarti menghancurkan fondasi itu dan membuat tim kembali ke fase adaptasi nol. 2. Permintaan pemain dan publik. Banyak pemain, termasuk pemain naturalisasi dan keturunan, merasa berkembang pesat di bawah STY. Supporter pun tak pernah berhenti menyerukan agar ia kembali. Suara publik adalah kekuatan besar yang turut memengaruhi keputusan federasi. 3. Standarisasi latihan ala Eropa dan Korea Selatan. Indonesia kini ingin memiliki tim dengan standar internasional. STY adalah representasi dari campuran sepak bola Korea Selatan dan sistem modern Eropa karena pengalamannya menangani tim Piala Dunia. 4. Stabilitas jangka panjang. PSSI ingin memiliki pelatih yang tidak hanya bekerja untuk satu turnamen, tetapi membangun generasi baru dan proyek jangka panjang. STY cocok untuk visi tersebut. Kontrak besar menjadi bentuk keseriusan PSSI dalam menjaga stabilitas itu. Meski nilai detailnya tidak dipublikasikan secara terbuka, paket kontrak 200 miliar tersebut mencakup beberapa hal strategis. 1.
Durasi multi-tahun. Kontrak baru ini diyakini mencakup proyek jangka panjang hingga beberapa turnamen penting seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. 2. Fasilitas latihan dan support staff. STY diperkuat dengan staf pelatih asing baru, analis pertandingan berpengalaman, dan akses teknologi modern dalam pemantauan performa pemain. 3. Kebebasan memilih pemain. STY dipastikan mendapat ruang penuh untuk menentukan komposisi pemain, termasuk pemain naturalisasi, diaspora, maupun talenta muda dari liga lokal. 4. Bonus prestasi tinggi. Terdapat skema bonus besar jika timnas mencetak prestasi di turnamen resmi AFC dan FIFA. Lebih dari sekadar kontrak uang, paket ini adalah bentuk dukungan struktural yang tidak pernah diberikan kepada pelatih timnas sebelum-sebelumnya. Kabar ini tentu memicu reaksi besar dari masyarakat Indonesia. Media sosial banjir komentar, sebagian karena terkejut dengan nilai kontrak yang dianggap luar biasa besar, sebagian lagi karena merasa bangga bahwa Indonesia kini berani menghargai kualitas seorang pelatih dunia. Bagi supporter, kembalinya STY adalah napas segar. Mereka merasa Indonesia kembali memiliki arah yang jelas. Sosok Shin Tae-yong telah menjadi bagian dari emosi publik, bukan sekadar pelatih, melainkan simbol kebangkitan sepak bola nasional. Beberapa supporter bahkan berkomentar bahwa kontrak 200 miliar adalah investasi, bukan pengeluaran. Karena perubahan sepak bola membutuhkan pemimpin yang tepat, dan STY adalah tokoh itu. Dengan nilai kontrak setinggi itu, tentu tekanan terhadap STY akan berlipat. Indonesia kini menaruh harapan besar bahwa performa tim tidak hanya meningkat, tetapi juga mampu menembus babak-babak penting dalam turnamen besar. Beberapa tantangan yang menanti STY. 1. Membangun konsistensi. Tidak cukup tampil bagus sesekali. Publik menginginkan stabilitas dan permainan modern yang konsisten. 2. Mengoptimalkan pemain naturalisasi. Dengan bertambahnya pemain keturunan, STY harus menciptakan sistem yang mampu memaksimalkan kelebihan mereka. 3. Menyusun tim dengan generasi campuran. Indonesia kini memiliki generasi emas, pemain muda berbakat, pemain diaspora, dan pemain naturalisasi berlevel Eropa. STY harus bisa memadukan semuanya. 4. Menjawab ekspektasi publik. Nilai kontrak besar berarti ekspektasi publik pun besar. Kemenangan di turnamen regional dan performa baik di level Asia menjadi tuntutan utama. Momen baru, babak baru untuk sepak bola Indonesia. Dengan resmi kembalinya Shin Tae-yong sebagai pelatih termahal timnas Indonesia, publik kini menatap masa depan dengan lebih optimistis. Keputusan Erick Thohir menunjukkan bahwa PSSI siap berinvestasi besar demi kejayaan sepak bola nasional, sekaligus memastikan bahwa tim tidak lagi terjebak dalam siklus pergantian pelatih yang merugikan perkembangan jangka panjang. Era baru telah dimulai. Dengan dukungan penuh, fasilitas memadai, dan kontrak besar yang menegaskan keseriusan federasi, Shin Tae-yong kini memiliki peluang besar membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kini, harapan kembali menyala. Garuda ingin terbang lebih tinggi, dan Shin Tae-yong menjadi sayap terkuat di balik mimpi besar itu. Kursi pelatih timnas Indonesia kembali menjadi pusat perhatian publik setelah ketua